أشرف الأنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه مدى الليالي والأيام. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. An Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amatta yadayhi fi du'a lam yaraddaha hatta yasmahu biha wajhahu. Akhrajahu at-Tirmidzi. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahriha kaffaihi ila as-sama'. Rawahu Muslim. An Khalid bin Sa'ib an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala ja'ala batni kaffaihi ila as-sama' wa idza ista'adha ja'ala dhahrihima ilaiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha ta'ala fas'alu bi butuni akfikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha thumma la tarduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ja'ilun fiha barakat. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut kita fi yaumil akhir diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita keluar dari tema fikih sejenak, istirahat fikih bareng, ngitung bondo, zakat. Iya nak ana sing dihitung, enggak ada sing dihitung. Bondone wong dihitung. Nah, bondone bahagia Pak Slamet sapi ini pirang-pirang dihitung. Kini lagi ngromati wedhus 6 mengamati siji. Dak sida zakat mah. Oh, tebak. Gara-gara kecentel. Saya masih ingat ada salah satu jamaah dari kita tanya, Pak, kenapa ketika waktu doa kunut jenengan kok ada ana cara ndonga kok ngene barang ki maksudnya piye? Nggih napa nggih ada yang pernah tanya toh? Nah, ini sekarang saya kasih dasarnya agar ketika kita menjalankan sebuah amaliyah
itu tidak angger-anggeran, tidak asal-asalan angger melu kono melu kene. Bukan hanya isyarah memalingkan telapak tangan, akan tetapi dasar ketika kita minta doa kepada Allah itu etikanya seperti apa, tata caranya seperti apa. Nah, kalau bahas begini-begini kan ringan loh Pak. Harusnya materi pagi ini itu nisope emas. Nah, anaknya cuman Mas Ali sing dihitung kok nisope apa? Mas Ali berkesetrum barang aduh masih dadi gosong. Mas Ali. Jadi ketika kita berdoa, ada doa sing tangane diselehke, ada yang enggak mau doa, iki janjane piye? Wong ndonga kok ora gelem. Repot. Ya, untuk itu edisi kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah hadis sahih dan tidak diragukan yang meriwayatkan. Oke, ada sing rodok pinter sithik tapi enggak akeh. Cara tak kasih kitab ini ya mbah iso maca mbok ora, enggak ono rambute gundulan. Bismillahirrahmanirrahim. An Sulaiman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a ilayya yadayhi ayyaruddaha safran. Akhrajul arba'ah illa an-Nasa'i was-Sahihul Hakim. Diceritakan dari sahabat Salman radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah zat yang maha hidup dan maha mulia. Min abdihi yastahyi, sesungguhnya Allah itu malu. Allah zat yang maha mulia itu malu. Min abdihi, dari hambanya. Idza rafa'a, ketika seorang hamba itu mengangkat kedua tangan. Idza rafa'a, ketika mengangkat ilaihi, kepada Allah, apa yang diangkat? Yadaihi, yaitu kedua tangannya. Ayyarudda, ketika Allah tidak atau menolak, ketika Allah menolak. Sofron, ketika Allah memberi sofron dalam keadaan kosong. Maksudnya ketika ada seorang hamba berdoa mengangkat kedua tangannya, terus hamba tersebut tidak diijabah doanya, maka Allah merasa malu. Ini wasahahul Hakim, dan mensahihkan Imam Hakim. Jadi ketika kita berdoa itu disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Enggak wah meneng tangan itu salake. Mbok iku ngajine kok ngendi? Ini hadis sahih. Ngajine ning emperan. Ning emperan nak ngopi bareng. Matok. Jadi saya ulangi lagi, Allah itu malu ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya terus memohon kepada Allah dan Allah membalasnya dengan kekosongan. Maksudnya tidak mengijabah doa hambanya.
itu Allah merasa malu. Lah masalah cepat dan tidaknya ya tergantung orangnya. Tingkat kualitas keimanannya, tingkat kualitas ketakwaannya kepada Allah, dia termasuk dekat dengan Allah enggak? Lah dekat dengan Allah dan tidaknya itu tergantung ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita bedakan antara, bukan maksud untuk memojokkan saudara-saudara kita yang enggak ikut gabung, enggak. Akan tetapi mari kita tunjukkan kepada saudara kita bahwasannya ada bedanya kita ngaji sama enggak. Biarpun ngajinya karo jawil-jawilan. Nah, cara membedakannya bagaimana? Yang kemarin minta maaf sekali. Ibaratnya kita ini satu majelis, nggih dianggap keluarga, sekolah nggih dianggap anak, dianggap adik, katakan. Oh, memang yang paling cilik aku nih kene. Dia kali terus sing ngakali. Sing ngakali. Cah cilik apa nggih kopi ya. Salah ora. Dan sedikit demi sedikit alhamdulillah sudah ada perubahan, dalam arti mungkin ketika waktu sholat lengannya sudah panjang lah, menolak singgalan cekain keblasut mbok jagoin dereng tumbas. Ya ketika kita mempunyai lengan panjang, ya khusus buat sholat, jangan dipakai ke ladang. Sholat itu, tidur itu ada bedanya ketika kita waktu nyantai sama waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang pakai serban sama tasbih itu cuma hari Jumat itu ada. Padahal ya ketok gandeng, ketok gagah ke tasbih sama serban. Tapi kok izin, piye izin ibadah kok izin dingeti menungso ini. Sudah dikasih contoh sing ning ngarep tasbih sama serban. Setidaknya itu adalah ketika kita beribadah ada nilai plus, ada nilai tambahan. Ya, cuman yang anjuran untuk iktikaf habis maghrib ya jadi melayu-melayu. Ya lumayan sing lengan cekak aja gelem tengok-tengok ning masjid kadang. Mbah lagi uring-uringan karo bojone mbah. Tak ngerti kok wah kok ganteng. Ya cuman ya yang lain ya jadi melayu-melayu mbah alasane mbah mangan mbah apa padahal ning omah ya dhewe ndelok TV mbah dolanan HP. Bar maghrib waktu yang mustajab. Nah sampean ra gelem nyontoni Pak, nyontoni piye lho ngurmati anak-anak ngaji nyonton. Tinggal iktikaf anak-anak gak ada yang ngajari. Seperti itu. Kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita bedanya kita ngaji sama enggak, itu harus kita tunjukkan. Tidak yang mungkin pertama niatnya pamer untuk kebaikan. Niatnya pamer itu fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan malu. Jadi injang-injing biarpun hari Senin ya serbane tinggu kesunahan gitu. Aja dina Jumat tok. Apa nak dina Jumat wong wakih yang ben-benti wong akeh ngono piye. Jadi ini tadi dasarnya ketika kita berdoa itu mengangkat kedua tangan. An Umar radhiyallahu anhu kana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amadda yadayhi fi du'a lam yarudda hatta yamsahu biha wajhahu, akhrajahu Tirmidzi. Diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, maka Allah tidak akan menolaknya sehingga hamba tersebut yaitu mengusap kedua tangannya di wajahnya. Jadi kalau habis doa alhamdulillahirabbil alamin, kesunahannya itu tangannya itu diusapkan ke wajah. Kecuali doa kunut. Kalau doa kunut gak usah. Doa kunut gak usah. Jadi ketika kita habis ngaji, habis sholat, habis kenduren, undangan, nah itu. Ketika habis doa kita usapkan tangan kita, kedua tangan kita ke wajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu hukumnya sunnah. Dan sebelum tangan ini lepas dari wajah itu Allah insya Allah mengijabah doanya. Tapi untuk merealisasikannya kembali lagi tergantung dari kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tasqa, ketika memohon siraman, fa asyara, maka memberi isyarat bi dhahri kaffaihi ila sama, maka doanya itu sambil dibalik. Maka memberi isyarat dengan punggungnya telapak kanan ke langit. Rawahu Muslim. Ini Imam Muslim, hadis sahih. Nah ini belum begitu jelas hadisnya. Ini berikutnya. An Khalid bin Sa'ib an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza idza sa'ala ja'ala batni kaffaihi ila sama wa idza sta'ada ja'ala dhuhrihima ilaiha. Nah ini yang jelas. Dari sahabat Khalid bin Sa'ib dari abahnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memohon, ketika berdoa, ja'ala batni kaffaihi ila sama, menjadikan telapak tangan, batnun itu weteng, kaffaihi itu telapaan. Jadi batin atau telapak tangan ini ila sama ketika kita memohon. Ketika memohon atau berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Bahkan dari riwayat lain sampai ketika sholat hajat tertentu itu sampai Rasulullah itu mengangkat tinggi-tinggi tangannya. Bahwasanya dalam keterangan tersebut sampai ketiaknya Rasulullah itu kelihatan. Jadi itu ketika memohon, idza sa'ala ja'ala batni kaffihi ila sama wa idza sta'ada ja'ala dhuhrihima ilaiha. Dan ketika memohon perlindungan, ja'ala menjadikan, yaitu Rasulullah menjadikan dhuhrihima, kedua punggung telapak tangannya ilaiha ila sama. Jadi kayak Allahumma kshif anna, itu ada doa memohon perlindungan. Bukan hanya itu, setiap doa ketika kita memohon perlindungan atau mendoa tolak bala, itu kesunahannya dibalik. Kayak doa Jumat, Allahumma dfa'
annal bala wal waba wal ghaba wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khassah wa an qaryatina Jayfuri wa ma hawlaha an badal muslimin ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru dibalik lagi. Nah gitu caranya. Gini nak gak ngopi juga ngerti. Jadi ketika doa tolak bala itu dibalik tangannya, tata caranya seperti itu. Saya masih ingat itu sampai doa kok ulak walik. Ada dasarnya kah tidak? Nah, makanya ngopi. Jadi kita melakukan sebuah amaliyah itu agar supaya yakin bahwa yang kita jalankan itu semua ada dasarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah ta'ala fas'alu bi butuni akfikum wa la tas'aluhu bi dhuhrihima." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian memohon sesuatu kepada Allah, fas'alu bi batni akfikum, maka mohonlah. Ketika kalian memohon kepada Allah, mohonlah dengan kedua telapak tangan. Wala tas'alu bi dhuhriha, dan janganlah kalian memohon dengan begini, kecuali ketika doa tadi wa idasta'ada ja'ala dhuhrihi ma'iliyah, dan ketika kita memohon perlindungan kita menggunakan punggung ini. Jadi Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Terus ketika sampai Allahumma dfa' annal bala wal waba wal ghaba wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Seperti itu caranya. Jadi itu tadi dasar ketika kita berdoa, yaitu dengan memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan. Nah, ketika kita mengangkat kedua tangan itu Allah akan malu. Ketika tangan ini dikembalikan baru Allah memberi kosong, dalam arti tidak mengijabah, itu Allah sangat malu. Dan ketika sudah selesai berdoa, maka usapkanlah kedua tangan kita ke wajah. Fa innallaha ja'ilun fiha barokah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan usapan tersebut yaitu keberkahan. Nah, itu tadi hadis sahih yang menjelaskan tentang tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tak tambahi sedikit, ketika kita mendengar adzan sampai pada lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku didoani marhaban bi habibi ya qurrata aini Muhammad ibni Abdillah. Itu adalah sebuah penghormatan kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah dengan doa itu terus kita kecup tangan kita, kuku jempol kita, terus kita usap-usapkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban bi habibi ya qurrata aini Muhammad ibni Abdillah.
diusapkan 3 kali. Ini ki aja isin. Engko ketemu kanca isin aku. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Isin tutupi. Nggak dikira nangis. Marhaban bihabibi, marhaban bihabibi ya qurrata aini Muhammad ibni Abdillah. Kita harus pede, wah aku ngaji kok gitu. Ketika jenengan laksanakan itu, orang pasti penasaran. Janjane ritual apa to Mbah Wagio gitu. Ono cek-cek moto bareng. Duh aku ngaji kok, pede gitu. Pengen ngerti. Nah, pengen ngerti banget kah? Pengen ngerti tenanan. Mari sama-sama biar hafal. Marhaban bihabibi ya qurrata aini Muhammad ibni Abdillah. Malih marhaban bihabibi ya qurrata aini Muhammad ibni Abdillah. Sekali lagi, marhaban bihabibi ya qurrata aini Muhammad ibni Abdillah. Tangannya dikecup, kukune terus dioles-oleskan ke mata 3 kali. Nah itu nih dewi kan gak saru toh. Masa PRT kecup masih PRT kan ya gak mungkin. Nah itu biar kita punya jamaah itu beda dari yang lain gitu loh. Itu gunanya ngaji itu seperti itu. Aja malah isin aku sholat mana gue kelambi cekak seram mangkat Pak RT. Nah ngapa gue kelambi cekak? Panas Pak, panas. Iya ya sekolah-kolah apa-apa lah. Enggak ada bedanya sengaji karo orang ngaji. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, biarpun sedikit sambil guyon. Biar pede. Kita itu menjalankan sesuatu ada dasarnya, itu harus pede. Pede itu buatan peteng dedet, buatan percaya diri agar supaya apa? Nah itulah Rasulullah ketika berdakwah itu menggunakan adab tata krama, enggak cuma ngecuprus dok kayak bakul obat, kayak bakul jamu tadinya. Nah kita tunjukkan dengan kita itu beda daripada yang lain, daripada yang ikut ngaji. Seperti itu, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syukuran. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tasnita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa mu'min wal khatim lima sabaq wa nasl haqqa bil haqq wa ladina siratal mustaqim. Sallallahu ala qadri waqtil azim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan fahima wa 'amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakatan tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana jira jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tata'alana fi maqulina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة أخرى إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.